Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Para peserta Sematren 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta Sematren yang kaitannya dengan pengertian akidah menurut bahasa dan secara umum. Baik, kita langsung saja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rian M. Ihsan. Beliau adalah siswa dari kelas 11 logam 4. Pertanyaannya, apakah akidah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada jawabannya dari Bunga Pratiwi. Izin menjawab. Tentu sangat penting sebab merupakan salah satu landasan penting dalam ajaran Islam adalah akidah, yaitu suatu akad atau ikatan yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk hati sebagai ketetapannya. Tidak ada keraguan dengan penuh keyakinan kepada Allah dan tidak dapat beralih daripadanya. Betul ya. Jadi bahwa akidah itu ya sangat penting karena sebuah landasan dalam ajaran Islam. Kita percaya kepada Allah, kita juga harus yakin kepada Allah. Jadi bagaimana kita beribadah kalau kita tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah? Maka salah satunya adalah harus dengan akidah. Akidah kepada siapa? Ya, akidah kepada Allah. Ada sebuah ikatan, ya. Ikatan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Ajaran ini merupakan persoalan mendasar yang harus diyakini oleh seorang muslim. Sebelum ajaran-ajaran lainnya, ibarat tali kekang, akidah mengendalikan seorang muslim agar tidak berjalan tanpa arah yang jelas. Nah, berarti akidah itu ya akan menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lurus, ya, kepada jalan yang jelas. Kalau kita yakin terhadap sesuatu, ya yakinnya untuk apa? Gitu ya. Iman misalkan percayanya untuk apa? Gitu kan. Nah, ini berarti sangat pentinglah sebuah akidah. Mungkin itu jawabannya dan juga untuk pertanyaan dari Pak Ihsan ini juga saya sudah jawab yang sama dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sudah saya jawab di video yang kemarin. Mungkin itu Pak Ihsan. Kita lanjut saja. Ini ada Dimas. Nah, ini mungkin untuk mentaukidkan ya tentang masalah akidah. Akidah itu adalah ilmu nu bisa nepikeun makhluk dikuatkeun ku Al-Qur'an sareng Al-Hadis. Wah, ini luar biasa ya. Cuma ini mungkin harus dijelaskan ya. Ilmu nu bisa nepikeun makhluk. Nah, nepikeun ka mana gitu Pak Dimas. Jadi dijelaskan lagi ya supaya lebih konkret lah ya. Berarti lamun ka Allah berarti ilmu nu bisa nepikeun makhluk ka Sang Kholik anu dikuatkeun ku Al-Qur'an sareng Al-Hadis. Itu. Mantap Pak Dimas, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ishak Fajar. Kelas 11 logam 1. Mau bertanya bagaimana sikap kita bila kita nanti menikah tetapi dengan cara dijodohkan oleh orang tua dan tidak dilandasi oleh suka sama suka oleh saya sendiri dalam menikahi perempuan itu. Dan itu jelas-jelas tidak memiliki perjanjian atau akidah oleh saya sebagai pengantin. Jelaskan. Baik. Sebetulnya Islam adalah agama yang tidak pernah memaksa. Sekali lagi, Islam adalah agama yang tidak pernah memaksa. Apalagi dalam masalah pernikahan. Pernikahan itu kan adalah sebuah ibadah, tetapi dalam sebuah ibadah harus apa? Harus ada sebuah ikatan. Mungkin kalau dalam pernikahan ya ikatan cinta gitu dah. Ikatan cinta seorang lelaki terhadap perempuan. Lalu bagaimana misalkan kalau kondisinya pernikahan itu dijodohkan? Kalaupun kita tidak senang untuk dijodohkan dalam pernikahan
oleh orang tua misalkan, ya kita boleh menolaknya. Tetapi dalam penolakan itu harus dengan sebuah kelembutan. Jangan sampai kita menolak perjodohan dari orang tua menjadi sebuah pertikaian yang luar biasa di dalam keluarga, apalagi terhadap orang tua. Maka haruslah kita menolak dengan lembut, ya, harus menolak dengan halus. Misalkan kita berbicara dengan baik terhadap orang tua, berbicara perasaan kita, tentang perasaan kita yang tidak suka dengan perjodohan. Tapi dengan halus ya berbicaranya. Misalkan bahwa untuk perjodohan ini mungkin Pak Ishak tidak begitu suka, ya tidak begitu, jujur aja terhadap orang tua. Lalu kalaupun misalkan Pak Ishak sudah punya, ya, dalam tanda kutip ya sudah punya calon, maka kenalilah calon tersebut kepada orang tua. Kenalilah calon itu kepada orang tua, dekatkan terhadap orang tua. Lalu ketika sudah didekatkan, bicaralah kepada orang tua bahwa pilihan ini, bahwa pilihan Pak Ishak ini adalah pilihan yang sudah tepat dan disukai oleh Pak Ihsan. Nah, mungkin itu sikap kita kalau misalkan dijodohkan oleh orang tua. Karena di dalam Islam tidak ada pemaksaan ya. Dan dalam pernikahan itu ya tetap harus suka sama suka. Beda lagi misalkan biasanya ya, biasanya contoh di pesantren gitu. Terkadang ada itu juga ya, yang seorang kiai menjodohkan santrinya kepada santri yang lain, pada santriah, kalau misalkan santri wanita, santri perempuan menjodohkan. Nah, lalu kan kalau misalkan si santri itu setuju dengan dengan penjodohan seorang kiai, ya, penjodohan oleh kiai, ya kalau setuju ya gak apa-apa. Bahkan itu bagus ya, bahkan itu bagus adanya sebuah ketakdiman terhadap kiai. Dan saya yakin bahwa orang tua ketika menjodohkan pasti itu yang terbaik untuk orang tua dan juga untuk anaknya. Tidak mungkin ada orang tua yang menyesatkan atau yang ingin menyusahkan hidup untuk seorang anaknya. Mungkin itu Pak Ishak, ini harus curhat mungkin ya untuk masalah ini. Siap. Baik, kita lanjut ke Ilham Yahya di sini. Dari kelas 11 Togam 1. Pak izin bertanya, apakah Ikatan Cinta itu sinetron yang menunjukkan esensi dari akidah itu sendiri? Ikatan cinta. Nah, kalau bahasa ikatan cintanya yaitu yaitu adalah akidah. Kalau ikatan cintanya. Kalau masalah sinetron tentang ikatan cinta ya saya belum pernah melihat lah ya, dan juga belum pernah menonton itu. Walaupun orang-orang di luar itu ya, khususnya para wanita katanya sih ini sinetron yang sinetron yang banyak digemari. Tetapi untuk pertanyaan ini dari Pak Ilham Yahya, kalau ikatan cintanya ini ya, ini ya termasuk ke dalam akidah menurut bahasa. Tetapi kalau sinetronnya saya gak tahu ya. Kalau betul-betul itu adalah sebuah ikatan, itu berarti akidah. Tetapi menurut bahasa, bukan menurut agama Islam ya. Tapi ini akidah menurut bahasa. Ya, saya kuatkan lagi, ini adalah akidah menurut bahasa, bukan akidah menurut akidah Islam. Kalau menurut akidah Islam ya beda lagi. Itu kalau akidah Islam yang membahas tentang masalah Membahas tentang masalah ketuhanan. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya, yaitu dari Aisyarah.
kelas 11 logam 4. Oh, ini bukan pertanyaannya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan Ismal. Karena alam ini adalah pemiliknya di dunia dan akhirat, dengannya akan mengarahkan seorang muslim menuju satu tujuan yang dicita-citakan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya lupa lagi pertanyaan dari Ismail, tapi saya kira ini kita cari pertanyaan dari Ismail. Oh ini ya. Seberapa penting akidah dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dari Ibu Aisyah yang seperti ini. Ya, alam ini ada pemiliknya, betul, ada di dunia dan akhirat. Dan di dunia, di akhirat pasti itu ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya akan mengarahkan seorang muslim menuju satu tujuan yang dicita-citakan, menuju kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin saya jelaskan satu tujuan yang dicita-citakan menuju kebahagiaan, ya pasti seorang muslim menginginkan, dan semua orang muslim dan semua manusia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tentu ketika kita ingin kebahagiaan di akhirat, ya harus bahagia dulu di dunia. Bagaimana kebahagiaan dunia? Ya mungkin kebahagiaan di dunia itu adalah dari perilaku kita di alam dunia. Yang perilaku itu berkaitan dengan akidah. Artinya apapun yang kita lakukan ya harus dengan memakai akidah. Kalau dalam agama Islam adalah akidah kepada Allah, iman dan keyakinan kepada Allah. Tentu ketika kita sudah menemukan kebahagiaan dunia menurut akidah Islam, maka kita akan nanti ketika kita sudah wafat, maka akan menemukan kebahagiaan di akhirat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Chandra Samiaji. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari materi akidah. Chandra Samiaji kelas 11 kulit 2. Izin bertanya. Kita kan berakidah Islam, artinya kita harus yakin akan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Contohnya hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, karena memang dalam agama Islam sumber hukum itu ya Al-Quran dan hadis. Sumber hukum utama ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi negara kita menggunakan dasar yang lain. Apakah ini akan berpengaruh pada akidah kita? Baik. Sumber hukum agama Islam yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Adapun misalkan di sebuah negara tetapi tidak menggunakan dari sumber Al-Quran dan hadis, malah menggunakan dasar yang lain. Nah, masalah berpengaruh dan tidaknya, ya karena seperti ini, ada sebuah kaidah yang mengatakan ketika hukum itu adalah untuk kebaikan semuanya, kalau di negara berarti untuk kebaikan rakyat, maka itu adalah syar'ullah, itu adalah syariat Allah. Misalkan salah satu hukum di negara yaitu tentang masalah lalu lintas. Lalu kenapa adanya lalu lintas? Karena untuk menertibkan di jalan dan meminimalisir akan kecelakaan. Itu kan baik. Pelaturan itu kan baik. Baik untuk semuanya supaya untuk menertibkan jalan ya, lalu meminimalisir kecelakaan. Itu kan baik. Maka karena itu adalah sebuah kebaikan, fasamma syar'ullah, maka itu adalah syariat Allah. Jadi
tidak apa-apa walaupun negara kita tidak memakai Al-Quran dan hadis. Tapi saya kira di negara kita tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Semuanya ada. Hukum agama kita kan ada. Ya. Contoh dalam masalah pernikahan itu kan ada di sana. Ya. Di dalam di dalam aturan agama kan ada. Bahkan dimasukkan ke dalam hukum negara. Lalu masalah zakat kan ada, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira masalah berpengaruh pada akidah kita ya. Kalau masalah akidah itu kan diri sendiri lah ya. Masalah akidah itu diri sendiri, bukan untuk yang lain. Mungkin itu Pak Chandra. Jadi pada intinya, kalaupun negara kita memakai dasar yang lain, asalkan ini ya, asalkan dasar yang lain atau sumber yang lain itu untuk kebaikan, dan itu adalah kebaikan, maka ya tidak apa-apa. Sah-sah saja. Karena tadi saya juga mengatakan dari sebuah kaidah, kalaupun itu adalah sebuah kebaikan, pasang masya Allah, itu juga adalah syariat Allah. Mungkin itu jawaban dari saya. Kita perlu diskusi tentang masalah ini, karena ini mencakup ke dalam masalah kenegaraan, tentang masalah kebangsaan, dan saya kira kita di negara ini ya harus apa? Harus tahu tentang masalah kebangsaan, harus tahu tentang masalah keagamaan. Ketika keagamaan dan kenegaraan kita sudah utuh, maka hubbul watan minal iman sudah tidak diragukan lagi. Kecintaan kita terhadap negara sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih. Mungkin karena ini adalah terakhir, ya, pertanyaan terakhir dari Pak Chandra. Mohon maaf apabila dari mulai saya menjawab di video 1, video 2, dan video terakhir ini banyak kesalahan dalam menjawab. Mungkin itu kebodohan dari saya sendiri. Kalaupun ada benarnya, itu adalah ilmu dari Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.